Selamat malam Ibu, saya Joshua Stephen Utapaya akan membawakan dua materi tentang yang pertama, menyusun tahapan strategis jangka 3-5 tahun. Prinsip perencanaan strategis dalam manajemen unit kerja RMIK. Perencanaan merupakan persiapan yang disusun dengan menggunakan segenap kemampuan penalaran bagi suatu tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sondang P. Siagian mendefinisikannya sebagai serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan di seluruh organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Tantangan dan peluang dalam pengelolaan unit kerja rekam medis. Salah satu tantangan utama adalah transportasi digital, yang dimana perbedaan tingkat kematangan digital antara fasilitas kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa banyak proyek digitalisasi yang tidak memenuhi harapan dan perbaikan dalam layanan kesehatan yang terkait dengan transformasi dari manual menjadi digital. Struktur dan elemen penting dalam dokumen perencanaan strategis 3-5 tahun. Rencana strategis atau Renstra adalah dokumen perencanaan jangka menengah hingga panjang yang memuat arah kebijakan, tujuan strategis dan langkah-langkah utama yang akan ditempuh suatu organisasi, baik instansi pemerintah, lembaga pendidikan maupun perusahaan swasta dalam kurun waktu 3-5 tahun. Beberapa strategi alternatif yang ditawarkan pada setiap matriks yang terdiri dari 11. Yang pertama, matriks Strength, Weakness, Opportunities, Threat atau SWOT. Lalu yang kedua ada matriks strategik, matriks Bottom Consulting Group, matriks internal eksternal, matriks Grand Strategi. Menurut Mardika Ningsih, analisis SWOT merupakan teknik perencanaan strategis yang dipakai untuk menilai faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Strength adalah analisis kekuatan. Weakness adalah analisis kelemahan pada kondisi saat ini dari dalam perusahaan. Opportunity adalah analisis peluang pada kondisi di luar perusahaan. Threats adalah ancaman. Menyusun tahapan strategis pengembangan unit kerja rekam medis secara sistematis dan terukur. Strategi merupakan suatu rencana aksi yang komprehensif yang dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang suatu organisasi. Sebelum memulai proses implementasi strategis, manajemen perlu mengevaluasi 3 aspek penting. Yang pertama, siapa yang bertugas menjalankan strategi yang telah dirancang. Yang kedua, tindakan apa yang perlu dilakukan. Yang ketiga, bagaimana tim yang akan bertanggung jawab mengelola berbagai aspek yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Sifat implementasi strategis menurut David dalam bukunya yang berjudul Strategi Manajemen. Yang pertama, implementasi strategis melibatkan pengelolaan kekuatan selama pelaksanaannya. Yang kedua, fokus utama. Yang ketiga, secara fundamental. Yang keempat, keberhasilan implementasi. Yang kelima, implementasi strategi memerlukan koordinasi di antara banyak individu. Berikut adalah langkah-langkah penting dalam pengimplementasian strategis di rumah sakit. Yang pertama, penerjemahan rencana strategis, yaitu mengubah visi, misi, dan tujuan strategis menjadi rencana operasional yang lebih spesifik. Yang kedua, komunikasi efektif. Yang ketiga, pemetaan sumber daya. Yang keempat, pengembangan kapasitas SDM. Menyusun indikator kinerja utama KPI dan rencana implementasi berdasarkan prioritas. KPI, Key Performance Indicator atau KPI, merupakan alat bantu atau instrumen manajemen agar suatu kegiatan atau proses dapat diikuti, dikendalikan, dan dipastikan untuk mewujudkan kinerja yang dikehendaki. Salah satu perangkat utama manajemen organisasi. Tujuan utama dari penetapan KPI adalah untuk menghubungkan antara visi, misi, tata nilai, strategi organisasi, dan sasaran kinerja. Untuk mengukur tren kinerja organisasi. Untuk membandingkan kinerja organisasi, KPI organisasi digunakan sebagai dasar penetapan KPI atau sasaran
kerja divisi dan individu. Hasil pencapaian KPI menjadi dasar yang memberikan penghargaan dan konsekuensi, sehingga KPI juga bermanfaat untuk mendorong motivasi bekerja. Persyaratan pembuatan KPI ada 3 yaitu terikat pada sasaran, bisa dihitung, bisa dibandingkan. Sekian pemaparan dari materi dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan dengan materi berikutnya dengan judul mengelompokkan stakeholder berdasarkan kepentingan dan pengaruh. Stakeholder pertama kali diperkenalkan pada tahun 1963 oleh Stanford Research Institute. Mengacu pada kelompok-kelompok yang tanpa dukungan mereka sebuah organisasi tidak akan dapat bertahan. Stakeholder dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu stakeholder primer, merupakan stakeholder yang berdampak secara langsung dari suatu rencana atau kegiatan. Stakeholder kunci, mereka yang mempunyai kewenangan legal dalam aspek pengambilan keputusan atau pihak yang memiliki pengaruh kuat dan penting berkaitan kebutuhan. Stakeholder sekunder atau pendukung, stakeholder yang tidak berkepentingan langsung. Kepentingan atau interest dan pengaruh atau power influence. Kepentingan adalah tingkat perhatian atau kebutuhan stakeholder terhadap suatu organisasi, proyek, atau keputusan. Stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi biasanya sangat ingin melihat hasil atau dampak dari aktivitas tersebut. Contoh matriks kepentingan sesuai dengan tabel skala interest, grid, stakeholder, infrastruktur, publik. Power bertanggung jawab dalam pengambilan, ikut memberikan masukan, tidak memiliki tanggung jawab langsung, tidak secara langsung menangani asuransi pada infrastruktur publik. Interest responden kurang setuju. Responden menyatakan bahwa penggunaan asuransi bergantung pada kebijakan pemerintah. Responden menyatakan mendukung kebijakan asuransi. Responden menyatakan setuju dengan penggunaan asuransi bencana. Langkah-langkah mengelompokkan stakeholder. Yang pertama, mengidentifikasi pemangku kepentingan dan kepentingannya, mengelompokkan dan mengategorikan pemangku kepentingan. Yang ketiga, menyelidiki hubungan antar pemangku kepentingan. Stakeholder dibagi menjadi 3 kelompok. Stakeholder utama, stakeholder pendukung, dan stakeholder kunci. Identifikasi pemangku kepentingan utama yang terkait dengan proyek atau organisasi. Menilai tingkat kekuasaan atau power masing-masing stakeholder dalam mempengaruhi hasil proyek. Yang ketiga, menilai tingkat kepedulian atau perhatian stakeholder terhadap hasil proyek. Yang keempat, memetakan setiap stakeholder ke dalam matriks power interest dengan 4 kuadran, yaitu player, subject, crowd, dan context setters. Yang kelima, mengelola setiap kelompok stakeholder sesuai karakteristik dan kebutuhan, dan fokus intensif pada kelompok pemain yang memiliki power dan interest tinggi. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.